balik lagi di HK Story. Kali ini saya akan mencoba untuk merepair cover stang yang patah dengan menggunakan resin dan fiberglass. Yuk kita mulai aja projectnya. Tadinya nggak ada rencana untuk bikin video ya, saya mau reparasi kayak biasanya aja, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya menarik juga untuk bikin video dokumentasi supaya teman-teman bisa lihat juga. Kebetulan ini baru pertama kali saya ngereparasi bodi, jadi bisa dilihat ini masih berantakan sekali ya. Nah, untuk di 2 hari sebelumnya ya, itu yang pertama saya lakukan itu ngemal dulu. Ngemal bentuknya seperti apa, pakai karton. Terutama untuk di bagian ini, saklar di bagian kanan ya, ini memang banyak banget nih PR-nya ya, karena pecahnya lumayan banyak. Hari ini, di hari ketiga ini, saya akan lanjut untuk ngecor di bagian dudukan baut ya. Nah, jadi nanti mau dibikin dudukan bautnya juga di sini, di belakang juga. Nah, ini tuh sebenarnya yang ini udah bolong ya, nggak ada dudukannya lagi di sini tuh. Jadi nanti saya mau kasih resin lagi sama fibernya. Di bagian yang paling susah, yaitu membuat kembali dudukan baut. Kenapa susah? Karena dudukan baut ini harus dibuat presisi supaya bodinya nggak mentok sana sini. Untuk bagian membuat kembali dudukan baut, saya habiskan banyak waktu ya, mulai dari ngebuat mal, nambahin resin, fitting, ngecuak bagian yang kurang pas. Kalau masih belum ketemu, ya balik lagi nambahin resin, fitting, cuak lagi. Ya memang ngabisin banyak waktu dan tenaga, tapi saya dapat pengalaman yang akan ngebantu untuk kedepannya. Oke, ini progresnya. Jadi kita harus kasih resin dulu ya, supaya dia kuat di sini. Ya, ini masih ada beberapa lagi yang belum kena, kayak yang di sini belum kena. Nah, yang ini belum kena, terus mau yang belum kena. Terus yang di sana kelihatan tuh, di sana belum kena. Sama ini belum dipasang yang di sini. Itu buat dia masuk ke spangnya ya, sama kayak ini buat di spang. Kalau ini buat di speedo. Ini bagian atas, ini bagian bawah.
sudah kita cocol semua ya dengan resin dan juga bubuk talc supaya dia agak kental dikit dan supaya dia ada pengisinya gitu. Nah ini udah kelar, sebenarnya belum kelar semua sih, masih ada satu dudukan baut yang belum kepasang di sini ya, bisa dilihat ya. Untuk dudukan baut yang ini dudukan baut yang nempel ke rangka ya, ke rangka yang ada di stang tuh yang ini. Jadi nanti posisinya ada di atas. Nah ini cover yang atas, nah ini nempel ke stangnya yang ini. Nah untuk yang bagian kanan ini kebetulan patahnya lumayan panjang ya dari pangkalnya, jadi agak susah untuk dibikinkannya di sini. Ini tadi ada lubang baut juga ya, saya tutup di sini, ditutup, nanti rencananya akan dibor juga jadi supaya lubang bautnya itu lebih kecil. Terus ini bagian sini itu udah ditambahin lagi ya karena agak kurang rapet di sini. Nah seperti itu. Ini penampakan stang motornya tanpa ada covernya. Nah ini dudukan bautnya itu ada dua ya, ada dua. Nah di sini ya satu, nah satu lagi di sini. Ini yang nempel ke rangka yang ada di stang. Jadi seperti inilah kondisinya. Nah ini bodi yang kemarin udah ditambahin ya sama resin. Nah bentuknya begini, masih banyak yang harus dipotong-potong ya. Terus juga ini untuk yang atasnya, yang atas cukup banyak ya. Nah seperti ini butuh untuk dipotong juga gitu. Jadi kita dipotong dulu pakai mini grinder atau grinder mini, terus kita baru lanjut untuk sanding. Tapi ini udah ada beberapa yang saya amplas ya, atau saya sanding. Ini untuk bagian bawah kanan udah saya amplas ya, tapi kemungkinan akan tetap lanjut diamplas lagi sampai dia benar-benar permukaannya itu benar-benar rata ya. Nah terus nanti akan dicopot-copot juga untuk bagian bawahnya ini, lubang bautnya seperti itu.
ya. Nah ini untuk bautnya, bracket bautnya ini, yang ini udah ada beberapa, hampir semua itu udah pas, jadi nanti bisa dilanjutkan untuk dilubangi. Untuk yang ini belum bisa dilanjut ya, karena dia megangnya itu terlalu kecil ya, jadi butuh tambahan resin lagi di sisi atasnya yang ini. Untuk bagian bawahnya ini udah ada satu yang saya lubangi. Nah seperti ini bentuknya. Kalau dilihat-lihat lubangnya itu hampir sama ya, seperti yang orinya seperti ini. Untuk bautnya ini udah bisa masuk ya. Nah seperti ini. Nah udah bisa masuk, gampang ya, nggak perlu diputar lagi, bisa masuk. Jadi untuk satu dudukan bautnya udah selesai ya, jadi nanti tinggal bikin sisanya ya. Jadi seperti itu untuk update di malam hari ini. Ini kalau lagi udah ditutup seperti ini ya, udah cukup rapat di sini. Nah, ini adalah baut yang kita lubangi tadi, seperti ini bentuknya. Nah, sisa yang lainnya untuk baut yang seberangnya itu dudukan bautnya, untuk dudukan baut yang seberangnya ini masih aman kan, jadi nanti bisa pakai dari bawaannya. Untuk masih ada yang belum ketutup bagian sini, jadi nanti ini nggak bakal bisa dipakai, kurang banyak dagingnya. Nah untuk yang ini bagian depan ini udah bisa dibor ya. Untuk bagian sisi kanan ya, yang dekat saklar. Nah untuk yang di depannya seperti ini. Untuk yang di depannya ini masih belum bisa ya, karena kurang banyak lagi daging. Untuk di bagian sini ya, di bagian tengah itu udah ditutup ya. Nanti ini akan renggang seperti ini, ada gap. Di bagian kanan ini cukup banyak ya, karena ini udah keras bagian bawahnya. Bagian bawahnya ini udah keras, jadi nanti ya bakal seperti inilah. Kita lanjut pengerjaannya di hari Minggu di tanggal 18 Januari ya. Ini berarti udah 1 minggu si covernya ini dicopot ya. Tadi saya udah coba buat fitting ya, saya sudah coba buat fitting di cover bawahnya ini, dan ada beberapa dudukan baut yang harus saya revisi. Yang pertama ini dudukan yang ini ya, udah saya revisi ya, jadi kurang besar. Ini dudukan baut yang untuk nempel di rangka, di stangnya, itu juga udah saya tempel, dan akan saya tambahkan resin juga supaya dia lebih kuat juga. Nah, sudah saya lingkari seperti ini ya. Barangkali ada geser-geser sedikit kan ketika saya lakukan fitting, supaya dia enggak masih ada dagingnya gitu lah, buat si bautnya gigit. Terus ini udah cocok. Nah sama satunya yang ini cukup banyak ya. Nah ini cukup banyak, jadi kalau nggak ditambahin itu bautnya nggak bisa makan ya, karena dagingnya dia dikit si plastiknya itu. Nah, jadi nanti akan ditambahkan resin lagi, dan ketika udah ditambahkan dengan resin kita akan lubangi lagi. Nah seperti ini juga nanti akan ditambahkan resin lagi dalamnya, karena kalau bisa dilihat ini dalamnya tuh belum ada resinnya buat ngikat, jadi masih ada si karton ya, cuma ada kartonnya, dan ini bautnya itu nggak bisa buat gigit gitu, jadi nanti akan ditambahkan juga. Stay tune terus ya, ikuti terus progresnya. Oke, nah ini adalah campuran
resin dan juga talk yang udah saya buat ya. Jadi supaya nanti ketika masuk ke bagian ini, bagian dudukannya ya, yang udah saya kasih karton ya, itu agak kental sedikit dan nggak gampang buat melebar di bawahnya. Sebenarnya ini udah rapet ya, bagian sini dikasih karton sama Alteco, jadi untuk meminimalisir kemungkinan dia bocor dan melebar kemana-mana seperti yang bagian sini ataupun bagian sini ya, dia itu banyak melebarnya. Oke, nah ini adalah bagian yang udah dikasih resin ya. Kalau di sini tuh, ini udah dikasih resin, yang ini juga udah dikasih resin ya, campuran resin dan juga talc. Ya, yang depan juga udah. Tuh, yang ini enggak. Terus bagian ini udah dikasih juga ya. Ini juga udah ditambahin, bagian belakang ini ya ditambahin. Terus bagian ini udah ketutup sempurna. Ditinggal tunggu kering sempurna. Nah ini udah kering sih sebenarnya, tapi cuma kering sentuh doang. Di bagian bawahnya ini udah saya lubangi. Nah jadi udah lengkap ya lubangi. Terus untuk bagian yang di tengah ini, lubang baut yang ada di tengah ini udah saya buat lagi ya, karena kan dia besar tuh, jadi harus pakai ring. Nah ini udah dikasih fiber, dikasih resin ya, nggak lagi fiber. Seperti itu, nanti tinggal digedein sedikit lagi supaya muat bautnya. Kalau ini mau dipakai baut ukuran 10 ya, bautan 10 kayaknya dipakai. Nah yang ada di tengah ini nanti dia yang akan megang si speedo ini ya. Nah nanti posisinya ada di sini ya, yang akan megang speedo. Dan juga dia masuknya di setang ini ya tuh. Sudah. Setelah bodi motor udah dicetak dan dipastikan bentuknya udah sesuai, saya lanjut ke bagian finishing. Bagian ini mulai dari ngamplas sisa resin dan fiberglass yang nggak kepake, nambahin dempul, lalu lanjut ngamplas lagi supaya dempulnya itu rapih dan kelihatan nyatu sama bodi. Terakhir itu ngecat. Saya pakai cat kaleng warna hitam doff supaya sama dengan bodi kasar, dan saya biarkan tanpa finishing clear coat doff karena finishing doff dari cat kaleng yang saya pakai ini udah bagus. Jadi saya biarkan seperti ini aja. Jadi seperti inilah hasilnya. Gimana menurut kalian? Apakah hasilnya biasa aja? Jujur saya cukup puas dengan hasilnya. Kalau dilihat detail masih ada minus di bagian renggang, tapi inilah hasil maksimal yang bisa saya usahakan. Saklar set juga saya ganti karena udah mulai ada isu dengan lampu senja dan lampu utama. Sekalian saya ganti aja dengan model Vietnam yang seperti ini. Untuk saklar sennya saya suka dan rasa kliknya yang solid dan nggak keras. Sudah terdapat hazard, jadi nggak perlu nambahin saklar hazard lagi. Tapi kenapa saya masih pakai saklar hazard? Nah ini, saya kurang suka dengan mekanisme hazard dari saklar model ini. Untuk menyalakan hazard harus dipencet kiri lalu kanan maupun sebaliknya.
Hal ini juga yang bikin batasan nggak bisa langsung berpindah dari sen kanan ke kiri maupun sebaliknya dengan cepat. Jadi harus klik tengah dulu untuk mematikan sen yang sedang aktif. Jadi butuh pembiasaan dulu. Itulah alasannya kenapa saya masih mempertahankan saklar hazard yang lama. Selesai sudah proyek reparasi cover stang CS1 ini. Worth it atau enggak? Atau mending beli baru aja? Gimana pendapat kalian? Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dan nantikan project selanjutnya.